Tampaknya pendukung sebelah masih kurang kenceng suaranya. Mereka harus lebih giat lagi mempromosikan Anies. Kalau enggak, mereka enggak bisa dapat nasi bungkus gratis kalau enggak capai target. Tampaknya mereka harus jungkir balik dan banting tulang untuk sekedar menaikkan elektabilitas Anies. Jangan heran kalau mereka bakal melakukan apapun jika sudah stres dan putus asa. Mereka bisa jadi barbar kalau berbagai cara sudah enggak manjur. Ketika udah enggak ada cara lain, mereka bakal menampakkan wajah asli. Jadi hati-hatilah dengan mereka. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Beberapa hari lalu, Litbang Kompas melakukan sebuah survei. Tapi survei ini khusus bertanya kepada generasi Z atau Gen Z. Bagi yang belum tahu, generasi Z ini adalah generasi setelah generasi milenial. Generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1981 sampai 1996. Sedangkan generasi Z lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Hasil survei ini menunjukkan bahwa capres pilihan generasi Z paling banyak tertuju pada lagi-lagi Ganjar Pranowo. Dalam survei itu, Ganjar dapat suara sebesar 28,8%. Posisi kedua diraih Prabowo dengan 20,6%. Posisi ketiga, mungkin kalian berpikir, pasti Anies bukan? Selamat, Anda salah. Secara mengejutkan, posisi ketiga diraih oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan 9,1% suara. Anies ada di posisi keempat dengan 8,8% suara. Sementara itu di posisi kelima ada nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa dengan suara 2,1%. Lalu AHY ada di posisi keenam hanya dengan 1,2% suara. Posisi ketujuh ada Sandiaga Uno dengan 0,9% dan kemudian Menteri Sosial Tri Risma Harini dengan 0,6% suara. Sebanyak 4,7% suara terbagi atau terpencar ke tokoh lainnya yang enggak disebutkan namanya. 23,2% dari mereka masih belum memutuskan mau dukung siapa. Ya begitulah, kasihan si Anies. Generasi Z mungkin udah sadar Anies itu siapa. Bisa jadi generasi ini lebih melek teknologi, lebih update dengan berita dan enggak gampang ketipu dengan narasi-narasi sampah yang bertebaran di media sosial. Mungkin mereka sadar kalau Anies ini jago bikin janji manis, pinter menjual janji surga. Ini sejalan dengan kewarasan logika berpikir. Yang percaya bahwa Anies berhasil memimpin Jakarta kemungkinan besar adalah orang-orang yang kurang baca berita, literasi kurang, atau bahkan mereka yang suka makan janji manis. Kalau saya katakan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang bodoh, mungkin terlalu kasar. Tapi nyatanya mereka tidak melek informasi. Dijejali narasi sesat pun mereka percaya bulat-bulat. Bahkan dengan senang hati mereka bagikan atau promosikan narasi itu ke orang lain. Bagi yang melek informasi pasti paham kalau Anies itu cuma orang biasa yang enggak bisa apa-apa. Pangsa pasarnya adalah orang-orang yang gampang dibohongi dengan kata-kata manis penuh tipu muslihat. Dijanjikan rumah murah meriah, mereka percaya dan langsung terbuai menembus langit. Dijanjikan tidak akan ada penggusuran, mereka juga percaya. Dijanjikan keberpihakan kepada rakyat kecil, mereka enggak ragu sedikit pun. Mereka malas melihat rekam jejak dan sejarah Anies di masa lalu yang pernah dipecat. Atau mungkin mereka enggak paham gimana caranya cari tahu. Mereka inilah yang gampang disetir dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Tapi saya yakin generasi Z yang melek teknologi pasti enggak gampang diperalat. Contohnya aja kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi kepada David. Netizen bersatu, berhasil mengorek semua informasi yang ada. Sampai-sampai saya sendiri pun dibuat bengong. Mereka pintar cari informasi, pintar mengorek apa yang sebelumnya tertutup rapat. Semua informasi bisa mereka cari. Mereka bisa cari sampai dapat. Ini yang luar biasa. Jadi mereka ini enggak gampang dipengaruhi oleh narasi-narasi tak jelas dari pendukung Anies. Makanya wajar kalau dalam survei mereka enggak banyak yang memilih Anies.
Mereka seolah paham Anies itu siapa lewat rekam jejak dan apa yang sudah dia lakukan selama jadi gubernur DKI. Anies terlempar dari posisi 3 besar. Semoga saja ini terbukti di pemilu nanti. Bayangin, Anies pasti makin pusing 7 keliling setelah jor-joran bagi-bagi hadiah undian supaya orang-orang rame-rame datang menyambut Anies. Tapi ternyata elektabilitas masih sulit. Kalah dengan yang lain yang bahkan belum safari keliling Indonesia. Kalau Anies mau menang survei, maka surveinya harus diganti. Sampel responden harus diganti, misalnya kelompok penjual agama atau bahkan kadrun. Dijamin, Anies akan selalu bertengger di posisi puncak. Sebagai perbandingan aja, di beberapa polling ILC, Anies selalu menang, bahkan menang telak jika diadu dengan Ganjar. Kalau kelompoknya adalah kelompok yang tertarget atau kelompok pembenci pemerintah, maka Anies bakal jadi raja. Tapi kalau secara keseluruhan, Anies kalah dan tidak berdaya. Dan ini seolah membuktikan kelompok ini hanya minoritas di negeri ini. Ini adalah fakta bahwa pendukung Anies enggak akan pernah percaya dengan survei seperti ini. Dibilang survei bayaran, survei abal-abal, survei palsu, mereka hanya percaya pada lembaga survei yang enggak jelas dan lebih percaya dengan polling meskipun kaleng-kaleng. Tapi yang paling kasihan adalah AHY. Nafsu besar tapi tenaga kurang. Kalau Anies dipaksa diduetkan dengan AHY, sudah pasti akan kalah. Apalagi ada isu Khofifah dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Anies. Pasalnya, Khofifah adalah gubernur Jawa Timur dan juga dari NU. Suara kedua kelompok ini sangat besar. Wajar kalau ada yang tertarik. Dan jika beneran terjadi, lengkaplah penderitaan AHY. Apalagi ada kesan kalau Demokrat enggak rela. Dulu impian jadi cawapres diduga hangus akibat ditikung kardus pada tahun 2019. Ada kemungkinan AHY akan kecewa lagi untuk yang kesekian kalinya. Semoga AHY tabah dan melatih mental agar semakin kuat. Latihan mental dengan bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kuatkan mental supaya sanggup menerima kenyataan pahit. Harus siap untuk sanggup nangis sendiri di pojokan. Enggak usah ajak-ajak bapak. Sedih itu juga harus mandiri dong. Jangan dikit-dikit bikin bapak prihatin dan curhat di media sosial. Suara cuma 1,2%. Bisa buat apa? Mau jadi bupati pun rasanya sangat berat. Suara sekecil ini hanya cocok untuk jadi ketua tim hore acara politik. Tapi kalau misalnya mau jadi ketua RT atau kepala desa, AHY sangat berpeluang besar untuk menang mutlak tanpa tandingan. Tapi kalau mau jadi wapres, maaf, masih belum saatnya. Akan ada waktunya, mungkin sampai lebaran kuda, asalkan tetap gigih dan enggak menyerah. Yang penting buat AHY, tetaplah menyerah, jangan semangat. Jika mau bermimpi tinggi, minimal harus introspeksi dulu. Tampaknya pendukung sebelah masih kurang kenceng suaranya. Mereka harus lebih giat lagi mempromosikan Anies. Kalau enggak, mereka enggak bisa dapat nasi bungkus gratis kalau enggak capai target. Tampaknya mereka harus jungkir balik dan banting tulang untuk sekedar menaikkan elektabilitas Anies. Jangan heran kalau mereka bakal melakukan apapun jika sudah stres dan putus asa. Mereka bisa jadi barbar kalau berbagai cara sudah enggak manjur. Ketika udah enggak ada cara lain, mereka bakal menampakkan wajah asli. Jadi hati-hatilah dengan mereka. Sekian opini dari saya, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan tuliskan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.